Bayangan di Balik Luka episode 1. Rumah tanpa jendela. Hujan deras mengguyur kota kecil bernama Lawang Jati. Di pinggir jalan berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Orang-orang bilang di sanalah dulu Andra Karsa tinggal seorang. Pria yang namanya hanya disebut Pelandi. Antara bisik-bisik warga, Andra dulunya anak pendiam, sering duduk di bangku taman sambil menggambar wajah tanpa mata. Ibunya meninggal ketika dia berusia 8 tahun dan ayahnya, tidak pernah ditemukan lagi setelah malam penuh jeritan itu. Polisi dulu cuma menemukan jejak darah di dinding dapur, tapi tidak ada mayat, tidak ada senjata. Andra tumbuh di panti asuhan, tenang, patuh, tapi punya tatapan kosong seperti orang yang sudah berhenti merasa. Tahun 2013, kota Lawang Jati diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal. Korban pertama, seorang guru seni. Kedua, kepala panti asuhan. Ketiga, psikiater yang pernah merawat Andra. Semua korban ditemukan dengan bekas luka yang sama kulit. Di wajah mereka dikupas dengan pisau bedah, lalu dijahit kembali membentuk senyum paksa. Di setiap tempat kejadian perkara, polisi menemukan satu coretan di dinding. Senyum itu menyembunyikan luka. Malam itu, Sinta, jurnalis muda dari majalah kriminal, datang ke rumah tua Andra. Ia sedang menyelidiki kasus yang kembali ramai setelah 10 tahun karena ada korban baru. Seorang penjaga malam ditemukan tanpa mata di gudang dekat rumah itu. Begitu masuk, bau logam dan debu langsung menyengat. Di ruang tamu, ada kursi goyang yang bergerak pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Di atas meja, satu buku lusuh terbuka berisi gambar wajah-wajah orang tanpa mata dan tanpa bibir. Sinta mendekat. Halaman terakhir cuma berisi tulisan berulang-ulang ribuan kali. Kalau mereka tidak bisa merasakan sakitku, biar aku buat mereka tersenyum. Tiba-tiba lampu senter Sinta meredup. Dari arah dapur terdengar suara pelan seperti gunting yang beradu dengan logam. Dan saat ia menoleh ke arah suara itu, ia melihat bayangan pria tinggi berdiri di balik pintu, memegang sesuatu yang berkilat di tangannya. "Kau datang untuk melihatku tersenyum juga ya?" katanya pelan. Sinta bahkan belum sempat berteriak. Episode 2, potongan pertama. Sinta terbangun dalam gelap. Kepalanya berdarah. Tangannya terikat di kursi. Suara tetes air menetes dari atap yang bocor. Satu-satu memantul di lantai beton lembab. Begitu matanya mulai menyesuaikan cahaya, ia sadar ruangan itu penuh bingkai foto, tapi bukan foto biasa. Semua wajah di dalamnya berasal dari potongan kulit manusia. Di tengah ruangan berdiri Andra Karsa. Rambutnya acak-acakan, bajunya berlumur noda keringat dan darah lama. Ia menatap Sinta dengan mata yang kosong tapi tenang, seperti dokter yang akan memulai operasi. "Kau menulis tentang aku ya?" Suaranya
datar. Kau pikir aku monster? Semua orang pikir begitu. Sinta hanya bisa bergetar. Andra mendekat pelan, lalu meletakkan pisau bedah di meja sejajar dengan kotak kayu kecil. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan potongan kulit wajah manusia. Sudah kering dan mengeriput. Di bawah setiap potongan ada nama yang ditulis dengan spidol hitam. Nama-nama itu semuanya pernah punya hubungan dengan masa lalu Andra, guru seni yang dulu membakar lukisan Andra karena dianggap terlalu gelap. Kepala panti yang dulu suka memukul anak-anak di malam hari. Psikiater yang memberi Andra obat penenang, lalu menertawakannya di depan rekan sejawat. Aku hanya mengembalikan senyum mereka. Sinta, mereka dulu mengajarkanku untuk menutup luka dengan tawa. Sekarang aku ajarkan mereka senyum itu bisa dipaksa. Andra berjalan ke belakang Sinta. Suara gunting logam beradu dengan gesekan rantai. Ia menarik rambut Sinta perlahan, menatap wajahnya di cermin pecah di depan mereka. Wajahmu jujur, katanya pelan. Tapi nanti aku akan bantu kau sembunyikan rasa takut itu dengan sedikit jahitan. Sinta mulai menangis. Ia mencoba bicara, tapi mulutnya disumpal kain. Andra tersenyum samar, lalu mulai menggambar pola di pipi. Sinta dengan pisau bedah kecil bukan langsung memotong, tapi membuat garis tipis, teratur, nyaris seperti sedang melukis. Setiap goresan diikuti bisikan, "Tenang, ini hanya awalnya saja. Kau akan indah nanti." Tetesan darah jatuh ke lantai, bercampur dengan hujan yang menetes dari atap. Sinta melihat ke arah kanan. Di sana tergantung kamera tua di atas tripod, dan di belakang kamera itu satu rekaman kaset VHS bertuliskan tanggal 17 Juni tahun 2003, malam terakhir ayah. Andra berhenti sejenak, matanya berubah kosong, seperti sedang menatap jauh ke masa lalu. Malam itu, dia tidak mau tersenyum padaku, bisiknya. Jadi aku bantu dia. Di luar rumah, suara petir menyambar keras. Sinta melihat kesempatan, ia menggerakkan kursinya sedikit demi sedikit sampai tali di pergelangan tangannya mulai longgar. Tapi Andra menyadarinya. "Kau tak sabar ya, Sinta," katanya lembut. "Baiklah, kalau begitu kita mulai dari potongan pertama." Andra mengangkat pisau. Tetesan darah dari ujung bilah jatuh ke lantai, dan layar kamera di belakang mereka menyala sendiri, menyorot wajah Sinta yang memohon ampun. Tepat sebelum pisau menyentuh kulitnya, suara rekaman kaset itu terdengar. "Andra, lepaskan aku ayahmu." Andra membeku. Pisau jatuh ke lantai. Matanya melebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ingatan lama yang tiba-tiba kembali. Episode 3, rekaman tanggal 17 Juni. Suara rekaman VHS itu terus berputar. Gambar di layar buram, tapi cukup jelas untuk memperlihatkan seorang anak laki-laki kecil duduk di kursi, menangis di depan kamera. Di belakangnya, seorang pria dewasa dengan sabuk di tangan
Wajahnya merah karena marah. Andra, lihat kamera itu. Lihat. Biar semua tahu siapa yang membuatku malu. Aku cuma gambar. Ya, aku cuma mau gambar wajah ibu. Ibu sudah mati. Berhenti bicara tentang dia. Suara sabuk berderak keras. Anak itu menjerit. Kemudian layar bergetar seolah kamera dijatuhkan. Terdengar suara langkah terburu-buru, suara benturan logam, lalu keheningan panjang. Setelah itu, tawa pelan seorang anak. Tawa yang berubah jadi isak. Lalu berganti bisikan kecil. Sekarang, ayah juga bisa tersenyum. Andra berdiri kaku, menatap layar. Wajahnya mulai berubah pucat. Tangannya gemetar. Pisau di lantai bergetar. Terkena langkah kakinya yang goyah. Sinta memanfaatkan momen itu. Ia berhasil melonggarkan ikatannya dan menendang kursi ke arah meja. Menjatuhkan kotak potongan kulit. Semua potongan wajah itu berserakan di lantai. Sebagian menempel di dinding lembab. Andra menatapnya dengan mata kosong. Jangan sentuh mereka. Mereka keluarga baruku. Ia menunduk, lalu mengambil satu potongan kulit yang paling tua, warnanya tipis, rapuh, tapi masih ada bekas kumis samar. Ini ayahku. Aku simpan potongan wajahnya. Biar aku ingat bahwa aku gak boleh berhenti tersenyum. Sinta gemetar, tapi otaknya berpacu mencari jalan keluar. Andra, kalau kau mau dunia tahu kenapa kau begini, lepaskan aku. Aku bisa tulis kisahmu. Semua akan paham. Suara Sinta serak, tapi tegas. Andra menatapnya lama. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, dan di cahaya kilat itu, wajah Andra tampak berubah. Setengah menyesal, setengah marah. Kau pikir mereka mau dengar kisahku? Mereka cuma mau lihat senyum di wajah korban. Kalau begitu, aku kasih mereka senyum terakhir. Ia menyalakan kamera, mengarahkannya tepat ke wajah Sinta. Rekaman ini akan jadi bagian dari galeri baruku, Sinta. Pameran senyum terakhir manusia. Ia mengangkat pisau perlahan. Tapi sebelum ia bergerak, terdengar suara dari luar rumah keras. Tergesa dan nyata. Polisi. Lepaskan senjatamu, Andra. Andra berhenti. Ia menoleh ke jendela, melihat cahaya senter menembus hujan. Wajahnya kembali dingin. Akhirnya, mereka datang. Setelah 10 tahun, ia menatap Sinta sekali lagi. Tenang saja, aku gak akan biarkan mereka buat kau menderita. Aku yang akan selesaikan senyummu. Ia mengayunkan pisau. Sinta berteriak, tapi saat itu juga kaca jendela pecah. Sinar lampu dan suara tembakan memenuhi ruangan. Andra terhuyung. Darah mengalir dari bahunya. Tapi sebelum jatuh, ia sempat menekan tombol di kamera. Rekaman berhenti tepat di wajahnya yang tersenyum. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan belasan potongan wajah di ruangan itu. Semua dengan senyum aneh, dan satu kaset terakhir berlabel tulisan tangan. Untuk kalian yang masih pura-pura bahagia. Saat kaset itu diputar, hanya ada satu kalimat. Aku bukan membunuh mereka. Aku hanya bantu mereka. Belajar tersenyum. Lalu suara tawa pelan. Dan rekaman
berhenti di situ. Episode 4. Galeri senyum terakhir. 3 bulan setelah kejadian di rumah tanpa jendela, Sinta masih hidup. Luka di wajahnya sudah dijahit, tapi bekasnya membentuk garis miring di pipi kanan. Seolah waktu tak mau menghapus tanda dari malam itu. Setiap malam, ia masih mendengar suara pelan di kepalanya. Senyum itu menyembunyikan luka. Ia mencoba menulis artikel tentang Andra Karsa, kisah pembunuh berantai dengan masa lalu tragis. Tapi setiap kali jarinya menyentuh keyboard, suara tawa lirih itu muncul lagi. Kadang dari pojok kamar, kadang dari dalam mimpinya. Hari pembukaan galeri, Sinta diundang ke pameran seni bertajuk Wajah Tanpa Topeng, digelar oleh Museum Kriminal Nasional. Mereka memajang semua barang bukti kasus Andra, buku sketsa, kamera VHS, dan potongan wajah yang kini diawetkan di kaca tebal. Lampu galeri remang, hanya cahaya putih redup yang menyinari setiap potongan kulit. Di tengah ruangan berdiri satu patung besar, terbuat dari potongan plastik dan lilin, membentuk sosok manusia dengan mulut tersenyum lebar. Di bawahnya tertulis, karya terakhir Andra Karsa terinspirasi dari trauma. Sinta menatap lama patung itu, wajahnya seperti ingin bicara. Tiba-tiba, suara kaset VHS terdengar dari salah satu sudut ruangan. Seorang petugas berkata, "Aneh, rekaman ini baru aja menyala sendiri." Gambar di layar menampilkan wajah Andra. Ia duduk di depan kamera, sama seperti dulu. Tapi kali ini ia terlihat tenang, bahkan lembut. "Halo Sinta." "Sinta, kalau kau nonton ini, berarti aku gagal menyelesaikan senyum terakhirku. Tapi tenang, aku tahu kau akan melanjutkannya untukku." Sinta mundur setapak. Orang-orang di galeri mulai memperhatikan. Mereka kira itu bagian dari pertunjukan. "Aku titipkan pada kau, Sinta. Dunia butuh orang yang bisa melihat luka di balik tawa. Kau tahu rasanya kan?" Layar mendadak gelap. Tapi di refleksi kaca, Sinta melihat dirinya sendiri sedang tersenyum, padahal ia tak merasa sedang tersenyum. Lampu ruangan tiba-tiba padam. Beberapa pengunjung berteriak ketika lampu menyala kembali. Semua potongan wajah di kaca berubah posisi. Kini semuanya menatap ke arah Sinta. Dan di tengah ruangan, patung lilin karya Andra tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Dari celah bibirnya menetes cairan merah segar. Sinta tergiung, tangannya gemetar, lalu perlahan menyentuh pipinya yang bekas luka. Bekas itu terasa basah ketika ia lihat tangannya darah. Suara tawa Andra menggema di seluruh ruangan. Senyum itu menular. "Sinta, sekarang kau bagian dari galeri." Beberapa hari kemudian, polisi menemukan ruangan galeri kosong. Tidak ada pengunjung, tidak ada penjaga, dan tidak ada Sinta. Yang tersisa hanya satu rekaman CCTV memperlihatkan Sinta berdiri di tengah ruangan.
tersenyum ke arah kamera dengan pisau bedah di tangannya. Museum itu akhirnya ditutup permanen, tapi warga sekitar mengaku masih sering mendengar suara kaset menyala sendiri setiap tengah malam. Dan di kaca depan gedung, kalau diperhatikan baik-baik, tampak siluet seorang wanita tersenyum dengan bekas jahitan di pipi kanan. Tulisan di dinding depan galeri kini pudar, tapi masih bisa dibaca saat tangani senyum itu menyembunyikan luka.